Raffi Ahmad kerap bicara soal poligami pada bintang tamu, Nagita Slavina, sampai bingung. Artis Nagita Slavina gemas karena Raffi sering menanyakan perihal poligami pada setiap bintang tamu podcast mereka. Kali ini, pertanyaan itu dilontarkan pada Olla Ramlan. Apa sesuatu hal yang buat oleh bunda-bunda dan Mami Olla dan Mami Nagita? Di luar batas apa sih seorang wanita atau istri marah pada suaminya? Apakah karena menikah lagi atau gimana? Tanya Raffi dalam kanal YouTube RANS Entertainment. Dikutip Tribun News, Senin, tanggal 28 Juni tahun 2021. Olla Ramlan pun menjawab bahwa hanya dua hal yang tidak dimaafkan dari seorang laki-laki atau suami, yaitu pertama main dengan perempuan lain dan kedua main tangan. Nyatanya Nagita pun jawaban yang sama dengan Olla. Menurutnya dalam agama, laki-laki menikah lagi memang diperbolehkan. Perempuan yang akrab disapa oleh Gigi itu pun tidak melarang Raffi untuk berpoligami. Hanya saja, Gigi berkata jika dirinya akan mundur jika Raffi akan menikah lagi. Ia itu mungkin memang jalan ke surga. Tapi jalan ke surga itu banyak ya say. Diulang mulu nih pertanyaan ini. Kamu kenapa sih ngulang mulu? Kata Gigi balik bertanya. Raffi sendiri mengaku jika dirinya tidak ada niatan untuk berpoligami. Walaupun Raffi pada akhirnya mendapatkan izin dari Gigi, ia mengatakan tidak akan menikah lagi. Jadi seorang laki-laki setelah mendapatkan prioritas hidupnya untuk apa, dia itu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Memang benar dalam agama kan boleh, tapi sekarang enggak lah, kata Raffi. Gigi pun mengamini jawaban dari Raffi. Tambah cantik, tambah langsing. Kok bisa sih, rahasianya apa sih? Apakah bahagia itu membuat orang tambah langsing dan cantik? Kamu bahagia? Alhamdulillah. Bener gak? Apa yang biasanya membuat wanita bahagia? Coba dari siapa dulu? Suami lah. Suami. Apa yang dilakukan suami untuk para bunda-bunda nih? Apakah setuju? Ya, seorang Deketan kayak jangan jauh-jauh. Nora lu ini kan podcast. Seorang istri itu cerminan dari suami. Misalnya dia pakai baju tas apa, itu kerennya dari suami. Jadi para suami harus. Padahal belum tentu dari suami. Apakah ini artinya bahwa para suami harus membelikan baju dan tas baru untuk istri? Bukan gitu. Jadi tapi katanya gini, dengan memuliakan istri, dan istri itu kan sebenarnya kan bukan hanya buat istrinya, tapi itu buat suaminya gitu. oh gitu. Tapi kalau misalnya nih suami diberikan kebebasan nggak Tapi sama dengan kemampuannya masing-masing ya, bukan juga maksain. Iya, pokoknya sebisanya suami lah. Kalau menurut kalian suami itu harus dijaga, maksudnya dibebaskan atau gimana? Kalau Mami Olla termasuk yang gimana? Aku Mami? bukan tipikal yang cemburuan. Bener. Sama, Nggak kita mungkin kan lah. tiga-tiga Aquarius. Iya. Gak cemburuan, udah pasti. Udah deh, benar. Jangan bener-bener emang diri sendiri aja gimana? Aku sih nggak suka dicemburuin. Buat apa? Aku juga gak cemburuan. Aku juga nggak cemburuan, mau gimana? Benar. Nggak cemburuan. Nggak cemburuan banget. Tapi dikit. Enggak. Tadi pakai banget. Nggak cemburuan. Udah titik. Tapi kalau suami lebih senang tipe Mami Olla ini yang dicemburuin atau dibebasin? Suamiku senangnya. Nggak, kamu tuh lebih pengennya suami kamu tuh dicemburuin gue dong, atau udah deh jangan. Enggak, biasa aja, normal-normal aja. Ya. Oke. Sama. Tapi kalau misalnya kayak Mami Olla gitu, sebenarnya suami nih, apa mungkin sesuatu hal buat seorang bunda-bunda nih dari Mami Olla dan Mami Nagita, biasanya di luar batas apa sih seorang wanita atau seorang istri akan marah sama suaminya? Apakah kalau menikah lagi atau gimana? Kalau menikah lagi itu kan memang sebenarnya ada juga katanya ya, entah benar atau tidak, aku kan tidak terlalu dalam untuk ilmu itu. Katanya even suami menikah lagi tanpa bilang sama istri pun nggak apa-apa itu katanya. Katanya. Kan kita belum coba. Ya itu satu. Terus kedua, kalau buat aku ya, dua aja sih yang tidak akan aku maafkan buat laki-laki. Satu main perempuan, kedua main tangan. Loh, kalau aku main sama perempuan kan main. Enggak. Udah tahu dong. Oh, kan maksudnya. Raffi cukup dewasa untuk mengerti Masa dijelasin Masa sih? dijelasin Oh sih. gitu. Jadi nggak diterima itu Itu. sama
Bunda-bunda nggak tahu deh Gigi. Kalau aku sih Kalau Nagita kayaknya Gigi terima awalnya. gitu ya sayang. Aku selalu bilang benar, Mam. Kalau Gimana? sepengetahuan aku, seilmu agama aku yang sangat terbatas ini, memang yang kayak begitu kan sebenarnya dibolehkan, bener kan? Dibolehkan. Memang. Nah tergantung dari wanitanya bisa terima atau tidak. Iya, balik lagi gitu. Tapi kalau aku selalu bilang silakan, nggak apa-apa. Tapi aku mundur gitu. Iya kan? benar. Mendingan Ya memang itu mungkin jalan ke surga gini, tapi jalan ke surga itu banyak ya say gitu. Jadi Masih diulang mulu nih pertanyaan ini nih. Mami Ola Kenapa sih ulang mulu? bukan kan setiap bintang tamunya ganti aku tanya kan karena kebetulan Kenapa kamu jadi aja. ke aku lagi? Ya karena kamu jadi partnernya di sini. Kalau kamu nggak ada kan nggak ditanya. Enggak, masalahnya gini. Emang Gimana? Raffi tuh ada ketertarikan. Nah, Enggak lah. sekarang gini aku mau nanya. Kalau aku nggak. Kalau seandainya Ya, Gigi membolehkan, ya, mau? nggak Benar. bener. Mukanya kenapa nggak bisa Nggak, aku dipercaya ya? nggak. Aku nggak. Hah? Kalau Aku tahu Raffi dari zaman Nggak, kalau kecil aku banget sih. nggak, kalau aku karena di usia aku yang segini aku tuh udah bandel-bandel udah begini. Sekarang aku udah nggak mikirin Tapi itu. kenapa aku nggak percaya? Karena kita kan jarang Enggak, ketemu. kita aminin aja. Kita kan jarang ketemu ngobrolin future dan masa depan. Jadi gini, seorang laki-laki tuh sudah saatnya menemukan prioritas hidupnya untuk apa. Dia tuh pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Kayak contoh misalnya nih, makanya terkadang itu dalam sebuah ketidakbenaran itu pasti ada, bukan masalah salah atau benarnya, dalam sesuatu yang kita nggak bisa sebut itu ketidakbenar lah. Manusia kan tempatnya salah. Ada khilafnya. Ya, manusia kan tempatnya salah, lupa. Nah, makanya manusia itu dikasih salah sama Allah, dikasih lupa sama Allah, dikasih sesuatu yang kurang pas itu justru sebagai obat. Obat pahit nggak? Pahit. Tapi justru karena kepahitan itu yang harusnya membuat kita menjadi lebih kuat, membuat kita menjadi lebih kebal. Nah, saat kita sudah menelan, ya manusia tuh jarang lah, hampir setiap manusia ya pasti pernah sakit, pasti pernah lemah, pasti butuh vitamin, pasti pernah dikasih obat. Nah, untuk apa itu? Karena untuk membuat kita menjadi kebal untuk melangkah lagi ke depan. Nah, jadi karena semakin banyak pengalaman itu dan kita udah tahu prioritas hidup kita mau kemana, jadi kita rasa-rasanya hal-hal yang memang aku sendiri sebagai laki-laki sekarang, hal-hal yang ya benar di dalam agama kan boleh, memang dibolehkan. Tapi sepertinya Ya, intinya ada Raffi mau hal-hal yang atau lain. Enggak, sekarang enggak. Sekarang Udah nggak. belum tahu, nggak tahu. Enggak. Sekarang besok enggak lah. Amin. Dia seneng kan? Seneng. Karena aku udah punya target-target yang lain lah. Kalau aku mungkin namanya laki-laki, bertamasi aja boleh lah sayang. Maksudnya kan cuci mata, ya kan nggak apa-apa Masih dong. nggak jadi masalah. Kalau itu kan nggak masalah. Misalnya contoh nih, kayak aku, Ya udahlah, bertamasya tapi bertanggung jawab iya lah ya. betul, bertamasya kan nggak apa-apa. Kayak misalnya contoh aku